Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan. Kita jumpa lagi. Abah Sofwan kayaknya akhir-akhir ini banyak kedatangan orang-orang spesial, anak-anak muda yang luar biasa. Yang kemarin anak muda yang berangkat ke Jakarta meraih bintang, dan banyak bintang iklan yang dilakoninya. Itu si Fadel, kebetulan ponakan sendiri. Hari ini datang lagi seorang anak remaja yang punya cita-cita keren abis luar biasa. Orang tuanya orang tua biasa, tapi cita-cita anak ini yang luar biasa, pingin sekolah ke Jordan. Kita coba cek, kita coba lihat siapa anak ini sebenarnya. Mari kita lihat. Ya, kebetulan yang beliau ini adalah Fakih Aulia, seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan berpikir luar biasa. Itu arti namanya Fakih. Jadi kita panggil Fakih aja. Ya. Assalamualaikum Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, manggilnya Abah Sofwan aja ya. Ya. Karena ini kebetulan channelnya channel Abah Sofwan gitu. Ya. Fakih, teringatnya kenapa sih memilih pendidikan di bidang agama? Karena ingin ini menyebarkan luaskan Islam gitu. Karena kan diperhatikan kan kayak anak-anak muda sekarang kan kurang apa agamanya, kurang ininya. Kita pengen jadikan anak-anak muda ini paham dengan agamanya sendiri. Iya, jadi kalau boleh saya tambah dikit, bukan masalah kurang agamanya. Ya. Kebanyakan anak remaja zaman sekarang tidak minat dengan ilmu agama. Karena cita-cita mereka mau jadi dokter, insinyur, profesor, mau jadi presiden, mau jadi anggota dewan. Kalau pikiran anak-anak muda semua arahnya ke situ, siapa yang menekuti agama? Jadi ini luar biasa Fakih hari ini persiapan mendalami agama, dia akan syiar agama. Dia akan mengajarkan orang-orang dalam bidang agama. Awal mulanya dulu sekolahnya di mana? Sekolah SD itu swasta biasa. Biasa di mana itu? Itu di rumah, dekat rumah nenek lah. Dekat rumah nenek, betul-betul anak kampung lah ini ya. Dekat-dekat nenek ceritanya. Lanjut setelah itu? Terus SMP pengen pesantren karena termotivasi dari bunda kan, bunda mau pesantren. Oh, bundanya pesantren dulu. Ya. Terus? Jadi termotivasi pengen pesantren lah. Itu disuruh apa kemauan sendiri? Memang minat sendiri lah, malah memaksakan harus pesantren. Maksa orang tua harus ke pesantren. Pesantren mana yang diambil dulu? Kemarin pesantren di tempatnya Ustadz Zulfikar Hajar. Ustadz Zulfikar Hajar, Jabal Nur. Oh. Berapa lama dulu kuliah di situ? 3 tahun lah. Lebih kurang 3 tahun. Apa yang diperoleh dalam pembelajaran di Jabal Nur itu? Di Jabal Nur tuh lebih untuk mendalami Al-Quran lah, kayak kita menghafal. Sama adab, akhlak gitu lah. Oh, itu diajarin ya di tempat Jabal Nur. Setelah dari Jabal Nur melanjutkan kemana lagi? SMA melanjutkan di Bogor, Jawa Barat. Di Bogor, di mana di Bogornya? Di tempatnya Ustadz Almarhum Arifin Ilham. Berapa lama di Bogor itu dulu? Sempat Azikor cuma setahun, baru pindah ke tempat di Bogor juga, di daerah Cibinong, pindah ke situ. Apa nama pesantrennya? Al-Miyassar. Al-Miyassar. Selama pendidikan di daerah Bogor, ilmu apa yang diambil? Kalau semenjak di Azikro selama setahun tuh kita, karena dia pesantrennya Al-Quran dan Sunnah, jadi diajarkan tentang menghafal Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Nabi, gitu, tentang itulah. Kemudian setelah pindah itu? Setelah pindah itu diperbanyak tentang ya juga lah ilmu-ilmu tauhid, terus sama ada Al-Qur'annya juga, ada sama ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Inggris ada nggak? Bahasa Inggris nggak ada sih, cuman tapi nggak tidak didalamin ya, lebih didalamin bahasa Arabnya ya. Sehari-hari itu belajarnya bahasa Arab. Kemudian mulai dari Jabal Nur pindah ke Bogor. Kemampuan apa sih yang sudah didapat sekarang? Alhamdulillah sih kayak ilmu-ilmu tentang fikih atau tentang bahasa-bahasa Arab. Kalau hafalan sudah berapa juz? Hafalan kemarin terakhir menghafal itu alhamdulillah dapat ada 12 juz. Kemudian dari hafalan 2 juz itu yang paling favorit ayat apa? Paling favorit itu ya, karena paling susah menghafalnya itu di surah ini,
di juz 2. Juz 2 itu surah Al-Baqarah. Di juz 2 itu paling susah dihafal sama paling susah dilancarkan. Jadi itulah yang paling favorit. Tapi dapat. Insya Allah dapat. Coba dibacakan sepotong aja, pendek aja. Kalau kayak contohnya gini, Atau ayat apa yang paling senang dibaca, yang betul-betul memang masuk dalam hafalan sekarang, baca singkat aja, pendek aja. Biar nanti sahabat Abbas Safwan dengar, inilah jebolan anak pesantren punya kemampuan ini dia. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi setelah menyelesaikan Jabal Nur, kemudian menyelesaikan di Bogor, kemudian akan melanjutkan kemana lagi? Insya Allah kemarin alhamdulillah habis tes dari Kemenak, ada tes jalur Mesir ke Maroko. Mesir sama Maroko. Jadi saya ngambil tes Mesir dan yang berapa pesertanya? Pesertanya itu ada sekitar 5.000 seluruh 5.000 orang yang diambil? Yang diambil cuman 1.000. 1.000. Kemudian gimana? Dapat? Mungkin belum rezekinya. Belum rezeki. Jadi nggak lulus. Nggak pernah kita menyerah ya, coba lagi, dan coba lagi. Apa sih yang mau dikejar ke Jordan ini? Kalau ke Jordan itu karena kenapa pengen ke Jordan? Satu karena Jordan itu pecahan dari negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang diberkahi dari doa Nabi itu. Karena terus di Jordan itu banyak lahirnya para nabi. Oh, jadi ceritanya ini, apa sudah mengetahui tentang Jordan, maka akan berangkat ke sana? Sudah mendalami tentang Jordan? Sebelumnya kan, setelah dengar Jordan, karena juga Jordan tuh negaranya jarang kita kenal, jadi saya share lah di Google kan, rupanya kan Jordan itu, ya ibaratnya negeri Syam, insya Allah aman, ya negerinya jadi makmur. melihatnya yang pertama amannya dulu ya. Kalau negeri konflik nggak mungkin kita ikutin pendidikan pelajaran. Pinter juga ini. Di kitanya juga nantinya. Jadi memang dicari yang aman, kemudian yang berkualitas ya. Kemudian bagaimana rencana berangkat ke sana? Rencananya itu pertama itu ada dari kawan 2 orang yang udah ke sana. Iya. Dari sekolah lah gitu. Sudah berapa lama dia di sana? Udah jalan mau setahun lah. Sudah lebih kurang setahun. Sudah kontak, sudah cari informasi. Selama dia di sana kita selalu kontekan gimana keadaan di sana, apa aja pendidikan yang dia ambil nantinya, apa aja persyaratan masuk. Sudah tahu semua? Insya Allah udah tahu. Kemudian jurusan-jurusan apa saja yang ada di Jordan sana? Sama kayak negara-negara pada umumnya, kayak ada juga jurusan yang umum, ada juga yang syariahnya, ada juga hukum, selebihnya hampir sama lah. Kalaulah nanti misalnya jadi berangkat ke Jordan, berapa lama pendidikan di Jordan? Lebih kurangnya itu mungkin kan di sana kita kan ada persiapan bahasa untuk mungkin seminimal mungkinnya atau 3 bulan atau 6 bulan. Menyesuaikan dulu. Ya, untuk menyesuaikan sebelum bahasa, masuk pendidikan. masuk ke kuliahnya gitu. Ya udah nanti setelah itu paling lamanya itu 5 atau 4 tahun lah. Lebih kurang 4-5 tahun ya untuk pendidikan di Jordan. Tapi untuk kuliahnya sama kayak biasa 4 tahun juga. Kemudian pembiayaannya gimana nanti itu? Pembiayaannya itu nanti beasiswa atau? Kita untuk sementara jalur mandiri. Jalur mandiri. Tapi nanti mungkin di setiap kampus tuh pasti ada namanya tes untuk beasiswa. Kayak kemarin teman 2 orang, alhamdulillah 1 orang dapat beasiswa full dari sana. Oh, jadi keyakinan insya Allah bakal dapat beasiswa. Amin. Yang penting sungguh-sungguh ya. Iya. Kemudian izin orang tua gimana? Dari orang tua kan setelah minta, ya pengen ke Jordan gitu, pengen ke sini, ya nggak ada larangan atau dari apapun. Mendukung saja ya. Yang penting terbaik, oke lah. Lakukan. Berapa umur sekarang? Udah 18. 18 tahun udah nekat mau ke Jordan. Nah ini keren habis, ini luar biasa ini. Kapan persiapan untuk berangkat? Insya Allah kan, kata kawan habis kontakan,
bulan 8 ini tanggal 19 insya Allah kita berangkat. Bulan 8 ini sudah niat, sudah yakin insya Allah berangkat ya. Ini alhamdulillah luar biasa. Paspor sudah punya? Udah. Sudah, kalau belum punya biar Abah Safwan yang selesaikan nanti paspornya. Kemudian setelah selesai dari Jordan nanti, hal apa yang akan dilakukan? Pengennya itu ya di Indonesia nanti balik kan kita menyampaikan ilmu yang kita dapat di sana, kita sampaikan di sini, ajarkan kepada orang. Apalah untuk amal jariah lah. Amal jariah ya. Jadi bukan untuk mencari makan segala enggak, cuman hanya untuk kehidupan, untuk umat. Yang penting bermanfaat buat orang lain. Siapa ulama yang menjadi favorit? Ulama yang jadi favorit itu kayak Ustadz Abdul Somad, kayak dengan ketemuannya belajar sampai S3 ke Sudan, S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko. Terus sama kayak Ustadz, kayak guru saya almarhum Haji Arifin Ilham. Kayak dengan amal ibadahnya yang kuat, zikirnya yang kuat itu. Dari situlah. Jadi tekad kuat sudah berangkat ke Jordan. Insya Allah. Ya. Baik sahabat Abah Safwan, ini luar biasa. Anak muda 18 tahun bercita-cita ingin berangkat ke Jordan, menuntut ilmu di Jordan. Siapapun yang nonton video ini, beliau ini anak muridnya Arifin Ilham. Favoritnya UAS, Ustadz Abdul Somad, dan banyak ustadz-ustadz lainnya, termasuk Jabal Nur, tempat sekolahnya dulu. Bagi masyarakat siapapun yang nanti mencoba ingin mendukung beliau sekolah di Jordan, ya bisa hubungin kita kasih alamatnya, biar komunikasi. Ini adalah aset Sumatera Utara luar biasa. Kita berharap siapapun yang nonton, saya minta tolong dukung beliau ini agar cita-citanya tercapai menjadi ustadz ulama besar untuk Sumatera Utara, umumnya untuk Indonesia. Bisa dibantu beliau ini, yang membantu beliau insya Allah akan membantunya. Demikian sahabat Abah Safwan, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.